Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan pramusim. Juventus vs AC Milan. Bianconeri menang adu penalti. Juventus mengalahkan AC Milan dalam laga pramusim lewat adu penalti. Pemenang harus ditentukan lewat adu penalti usai kedua tim bermain imbang 2-2 selama 90 menit. Duel Juventus vs AC Milan digelar di Dignity Health Sports Park, Carson, California, Jumat 28/7 pagi WIB. Kedua tim sama-sama menurunkan tim yang kuat dengan sejumlah pemain utama. Milan membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-24 melalui Malek Siau. Theo Hernandez, Juventus menyamakan skor pada menit ke-33 lewat sepakan Danilo. la parata e poi salvataggio. Olivier Giroud mengembalikan keunggulan Milan pada menit ke-39. Ancora ciao Giroud. Juventus membobol gawang Milan pada menit ke-48 lewat sundulan Daniel Rugani. Chiesa va diretto in porta. Skor imbang 2-2 bertahan sampai laga babak kedua berakhir. Pemenang dari pertandingan ini pun harus ditentukan lewat adu penalti. Dalam adu penalti, Juventus menang dengan skor 4-3. Penalti diwarnai kegagalan dari pemain kedua tim. Tinggalkan Man City, Riyad Mahrez resmi gabung ke Al Ahly. Riyad Mahrez resmi direkrut Al Ahly dari Manchester City. Selesai sudah pengabdian Mahrez selama 5 tahun membela The Citizens. Dilansir dari Mirror, klub Arab Saudi Al Ahly resmi mendapatkan Riyad Mahrez. Penyerang sayap asal Aljazair itu ditebus seharga 30 juta euro atau setara 498 miliar rupiah. Riyad Mahrez akan berseragam Al Ahly sampai musim panas ke-2027. Pemain berusia 32 tahun itu sudah catatkan tinta emas bersama Manchester City dan Leicester City di Liga Inggris. Mahrez jadi bagian Leicester juara Liga Inggris di tahun ke-2016. Lanjut di Man City, Mahrez turut menangi 4 titel trofi juara Liga Inggris, 2 kali juara Piala FA, 3 kali juara Carabao Cup, dan terakhir menangi titel Liga Champions. Lautaro Martinez mengaku mendapat tawaran dengan nilai besar dari klub Arab Saudi. Namun, Lautaro masih menolak karena masih cinta Inter Milan. Sebuah klub Arab yang tak disebutkan namanya mengajukan tawaran selangit untuk Lautaro. Klub tersebut siap menggaji Lautaro 60 juta euro per musim atau 10 kali lipat dari bayarannya di Inter dengan kontrak 4 tahun. Tawaran tersebut diakui Lautaro memang begitu besar. Namun, pemain Argentina itu tidak punya niat untuk pergi dari Inter. Apalagi Lautaro kini adalah kapten Inter. Lautaro sendiri masih terikat kontrak dengan Nerazzurri sampai ke 2026. Benar ada tawaran besar, tapi saya bahagia di Inter dan di kota Milan. Saya tidak punya alasan untuk pindah dan keluarga saya berpikir seperti saya. Ujar Lautaro seperti dilansir Marca. Saya kapten di sini, Inter adalah rumah kedua saya. Saya merasa dicintai di sini sejak awal dan saya bangga ada di sini. Uangnya memang banyak, tapi pada akhirnya itu tergantung orangnya, kata Lautaro Martinez. PSG resmi lepas permanen Mauro Icardi ke Galatasaray. Paris Saint-Germain dan Mauro Icardi resmi berpisah. Striker Argentina itu dilepas ke Galatasaray. Transfer itu diumumkan PSG pada Sabtu 29 Juli tahun 2023. Penyerang 30 tahun itu dilepas permanen ke Galatasaray dengan banderol yang kabarnya mencapai 10 juta euro atau sekitar 166,6 miliar. Setelah dipinjamkan ke Galatasaray pada musim 202 Februari tahun 2023, Mauro Icardi kini bergabung dengan klub Turki dengan kesepakatan permanen, tulis PSG. Mauro Icardi sudah kehilangan tempatnya di Paris Saint-Germain sejak musim lalu. Alhasil, ex-Sampdoria dan Inter Milan itu dipinjamkan ke Galatasaray. Bersama raksasa Turki itu, Icardi tampil oke.
Ia membuat 23 gol dari 26 laga dan membantu memenangkan gelar juara Liga Turki. Marouane Icardi dibeli Paris Saint-Germain dari Inter pada 2020, usai setahun sebelumnya dipinjam. Bersama Les Parisiens, ia memenangkan 7 trofi, yakni juara Liga Prancis 2 kali, Piala Prancis 2 kali, Trophées des Champions 2 kali, dan sekali Piala Liga Prancis sekali. Icardi juga menjadi bagian skuad saat menjadi runner-up Liga Champions musim 201 September tahun 2020. PSG buru-buru incar Ousmane Dembele. Paris Saint-Germain kabarnya memburu Ousmane Dembele. Winger Barcelona masuk radar Les Parisiens. Menurut RMC, yang dilansir Goal, PSG kabarnya ingin mengamankan Dembele secepatnya. Sebab pemain Prancis itu punya klausul khusus. Saat ini, klausul Dembele masih seharga 50 juta euro. Namun selepas 31 Juli, harganya akan naik menjadi 100 juta euro. Dembele sendiri kabarnya terbuka untuk pindah. Sebab, penawaran PSG meliputi kontrak berdurasi 5 tahun. Ousmane Dembele kabarnya disenangi Luis Enrique. Jika Jati pindah, ia menambah opsi di lini depan Paris Saint-Germain. Dembele sendiri nyaris pergi dari Barcelona musim lalu. Namun, ia memilih menaikkan kontrak baru sampai ke 2024. Ousmane Dembele kabarnya diplot bukan sebagai pengganti Kylian Mbappe yang tengah berkonflik dengan Paris Saint-Germain musim panas ini. Pelatih Luis Enrique justru ingin menduetkannya dengan sang striker. Usai kena denda UEFA, Chelsea justru lega. Chelsea disanksi berupa denda oleh UEFA terkait pelanggaran financial fair play. The Blues lega atas putusan yang dikeluarkan Badan Sepak Bola Eropa itu. UEFA menjatuhkan sanksi denda sebesar 10 juta euro kepada Chelsea terkait pelanggaran FFP. Laporan keuangan klub asal London itu dalam kurun 2012 hingga 2012 di bawah kepemilikan Roman Abramovich tidak lengkap. Dalam situs resminya, Chelsea mengaku sudah kooperatif sejak awal. Si biru lega dengan putusan UEFA. Juventus terima sanksi UEFA, tidak ajukan banding. Juventus membuat pernyataan selepas UEFA menjatuhkan sanksi larangan bermain di kompetisi Eropa musim 202 Maret tahun 2024. Bianconeri takkan mengajukan banding. UEFA menjatuhkan sanksi kepada Juventus terkait pelanggaran financial fair play. Raksasa Liga Italia itu dilarang bermain di kompetisi Eropa musim 202 Maret tahun 2024 dan denda sebesar 20 juta euro atau 332,3 miliar rupiah. Juventus langsung merespons hukuman itu. Sinyaya tua menerimanya dan tidak akan mengajukan banding. Juventus didakwa bersalah oleh UEFA atas dugaan pelanggaran financial fair play. Raksasa Liga Italia itu dituduh memalsukan nilai transfer dan laporan keuangannya terkait keuntungan modal. Itu terjadi pada masa pandemi, saat pemain Juventus mengalami pengurangan gaji selama 4 bulan. Rupanya, si nyonya tua cuma 1 bulan mengurangi gaji bintang-bintangnya. 3 bulan lainnya tidak dilaporkan dalam laporannya, sehingga terhindar dari pajak. Dari situ, UEFA mulai mengendus permainan Juventus. Sampai akhirnya, hukuman diberikan kepada tim asuhan Massimiliano Allegri yang melarangnya berlaga di kompetisi Eropa. Kompetisi Eropa yang seharusnya diikuti Juventus musim depan adalah Europa Conference League yang kini harus dilewatkannya usai kena sanksi. Terima kasih sudah menonton Uncle Goal. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Well, let's see what they have in store for them on the break. It did look on for them, but not to be. Bayern have completely controlled the ball in the last 15 minutes, and they're playing really well and creating chances. It's surely only a matter of time before they take the lead here. Oh, sorry, Stuart, look at this. Oh, his eyes lit up, thinking it was about to be the opener. Well, just the lack of composure. He should score there. And Bayern will change personnel now.
Very alert defending to put a stop to the chance. Intelligent threaded pass here. Davies. Well, a struggle to get it away properly. Gnabry. Oh, in it goes at long last. Deadlock broken. Will that be the one that gives them the win? Well, here it is again, and when you clear the ball, you have to get height and distance on it to give your defence time to readjust. They don't do that, it's a poor clearance, and suddenly the ball's in the back of the net. What a big moment in the dying embers. Will it prove decisive here? Mane, and in with a real chance. Surely. Really sound defending. And a goal! The quick 1-2. And they've turned this game on its head. Well, here's the replay, and I have to say, the keeper's got his angles all wrong there. That's a poor piece of goalkeeping. So back underway, with the scoreline standing at 2-0. Now we're inside the final 15 minutes. And possession lost, intercepted. Noussair Mazraoui. Well, this could pose problems for the defenders. The crossbar got in the way. Well, they can bring it out now. Gnabry. Here's Sané. Was always likely to be the goalkeeper's ball. Well, nearing the end of this contest, and Bayern in cruise control, Stuart. Well, they've been much the better side up to now. Some of their approach play has been excellent. They just need to control possession for these final few minutes to cap off a really good display. He read the situation defensively and did his job. Didn't fool the keeper. They will now make use of their substitutes bench. It's a short one. Goretzka. Mane! Well, she was hoping perhaps not to have to blow the whistle, but in the end it will be a free kick. Alphonso Davies. Sané. And there goes the final whistle, much to the disappointment of their supporters. Well, Derek, they were certainly off the pace today. Beaten to the